Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, selamat malam para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai tutorial kita untuk mendaftar di sekolah kedinasan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung karena ini adalah percobaan pertama dalam mendaftar di sekolah kedinasan ya. Dan sebelumnya, sebelum video kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan langsung saja teman-teman, berikut ini adalah tampilan dari buku petunjuk pendaftar yang bisa kalian download di www.https://sipencatar.debhub.go.id/panduan ya teman-teman ya. Nanti kalian akan bisa mendapatkan buku petunjuk seperti ini, silakan kalian download dan pelajari, dan di sini kakak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah demi langkah dari awal sampai akhir ya. Kemudian awalnya ini ya teman-teman, yang harus kalian persiapkan itu adalah dokumen ya. Jadi fokus dalam mempersiapkan dokumen dulu ya. Apa dokumennya Kak? Jadi dokumen yang pertama adalah kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP, kemudian kartu tanda penduduk bagi yang sudah punya ya teman-teman ya. Kemudian ijazah dan nilai rapor bagi teman-teman yang belum punya ijazah, pas foto, dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar ya. Nah, kita langsung menuju ke tata cara pembuatan akun dulu ya teman-teman. Dimana untuk pembuatan akun kalian bisa masuk di link ini teman-teman. Di https://sscisn.bkn.go.id. Sedangkan untuk link ini adalah setelah kalian membuat akun baru mendaftar di link ini teman-teman ya. Oke, kita mulai dari membuat akun dulu ya. Nah, jadi setelah kalian mengklik alamat website ini teman-teman ya, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah login dulu ya teman-teman kalau kalian sudah mendaftar. Tetapi kalau belum, silakan lakukan registrasi atau daftar ya. Maka akan tampil sebagai berikut ya. Nah, ini ada nomor KTP, nomor KK ya, nama lengkap KTP, tempat lahir sesuai KTP, dan masukkan kode captcha-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan kalian lengkapi sesuai dengan instruksi itu. Kemudian setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan ya teman-teman ya. Maka nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi kalau yang hitam-hitam ini sudah dikunci mati ya, dan yang merah-merah ini wajib diisi. Nah, di sini teman-teman, untuk email dan nomor HP kakak sarankan lebih baik nomor yang kalian berikan, email yang kalian berikan harus valid dan aktif sampai gelaran si pencatat ini berakhir ya. Kalau kalian lolos sampai tahap pantuhir atau wawancara. Karena kenapa? Karena seandainya kalau kalian tidak lolos di sesi wawancara ya, dan kemudian yang lolos itu mengundurkan diri atau ada yang mengundurkan diri, maka panitia akan menghubungi email atau nomor telepon kalian. Nah, jadi diusahakan memberikan email atau nomor telepon yang valid sampai dengan gelaran si pencatat ini selesai ya, karena siapa tahu nanti kalian akan dihubungi kalau ada yang mengundurkan diri seandainya kalian masuk dalam kuota cadangan ya teman-teman ya. Oke, kemudian diisi yang merah-merah ini, kemudian masukkan kode captcha-nya, lalu lanjutkan ya. Setelah lanjutkan, di sini ada pas foto berlatar merah sesuai dengan persyaratan yang akan dilamar ya, dengan ukuran seperti ini. Ingat, latar belakang merah, jangan mengupload foto di luar dari latar tersebut karena kalian pasti akan gugur nantinya ya. Ikuti saja instruksinya teman-teman ya. Nah, kemudian lengkapi alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, ya, konfirmasi password, pertanyaan pengamanan 2. Nah, ini penting juga kalau kalian lupa password ya. Terus kode captcha-nya ya. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau kalian sudah mengupload foto kalian, nick kalian, nama kalian, yang hitam-hitam ini sudah terkunci ya. Kemudian kalian tinggal klik proses pendaftaran akun teman-teman ya. Nah, setelah kalian proses pendaftaran akun, maka akan muncul seperti ini. Ya, notif seperti ini. Langkah keempat pendaftaran selesai ya.
Nah, berarti Anda atau adik-adik semuanya itu sudah memiliki akun ya. Silakan kalian bisa cetak dulu ya, karena ini penting. Nanti dibawa pada saat pendaftaran, atau bisa setelah cetak langsung login ke akun pendaftaran di sekolah kedinasan ya. Oke, kemudian setelah login nanti kartu akunnya ini akan seperti ini teman-teman tampilannya ya. Ini usahakan di print 3 lah ya, supaya nanti dibawa pada saat kalian menghadapi tes SKD ya. Bedakan antara kartu peserta ujian dengan kartu akun. Ini ada tulisannya ya. Kemudian kita menuju ke tahap berikutnya ya. Tadi kan ada tombol hijau lanjutkan ke pendaftaran, nanti akan dialihkan menuju ke login pendaftaran SSC-ASN Dikdin ya. Masukkan nick dan password yang telah kalian tetapkan tadi ya. Nanti setelah masuk, maka kalian akan diperintahkan untuk wajib foto selfie, memegang kartu akun dan KTP ya. Usahakan terlihat dengan jelas sejajar seperti contoh ini. Kemudian diupload dengan ketentuan 120 KB minimal dan maksimal 200 KB ya. Dan usahakan tampilannya jernih, jangan buram ya teman-teman ya. Setelah itu kalian akan dialihkan untuk mendaftar formasi. Nah, di sini teman-teman, kalian memilih sekolah, kemudian jenis formasinya. Kalau kalian memilih pola pembibitan Kemenhub, maka pilih Kemenhub. Kalau pilih Pemda, nanti akan keluar Pemda, kemudian daerahnya ya. Masukkan data-data ini dengan teliti ya, meskipun ini adalah tes yang tanpa berpikir, tanpa bernalar, tetapi ketelitian dan kecekatan kalian itu sangat penting ya. Isi semua datanya. Kalau yang hitam-hitam ini sudah dikunci mati biasanya ya. Atau nomor ijazah silakan dimasukkan ya. Tanggal ijazah itu jangan salah. Setelah itu masukkan kode captcha-nya, kemudian klik selanjutnya ya. Setelah selanjutnya nanti akan muncul notif begini, harap mengisi bagian yang ditandai merah sebelum menyimpan. Kalau kalian sudah diisi yang bertanda-tanda merah ya, yang berbintang merah tadi, silakan klik baiklah ya. Kemudian nanti tadi kan di formasi ya teman-teman, masuk ke yang berikutnya yaitu nilai. Masukkan nilai kalian sesuai dengan ijazah atau rapor kalian ya, dengan ketentuan seperti ini ya. Isilah nilai skala 100 dari 0 sampai 100. Kemudian untuk nilai berskala 10 lakukan konversi ke 100 ya. Jadi kalau 7,25 dijadikan 72,5 ya. Kemudian untuk kalau menggunakan IP itu antara 3,2 dibagi 4 dikali 100 ya, berarti 81,25 ya. Pastikan isian sudah sesuai dan kesalahan entry atau pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar ya. Usahakan sama dengan ijazah atau rapor kalian, masukkan kode captcha kemudian lanjutkan ya. Nah, setelah itu akan muncul di bagian pengisian biodata teman-teman ya. Isi biodata sesuai dengan biodata kalian masing-masing ya, mulai dari alamat domisili, kemudian catatan prestasi, diisi aja teman-teman ya. Yang ada prestasi diisi supaya nanti menjadi poin plus ya pada saat tes wawancara ya. Kemudian lengkapi data diri orang tua, kemudian klik selanjutnya ya. Setelah itu, setelah mengklik selanjutnya nanti akan mengunggah dokumen. Nah, usahakan teman-teman di sini perlu kehati-hatian ekstra ya. Setelah kalian men-scan ijazah, scan dokumen kalian itu ya teman-teman, usahakan yang pertama jernih, yang kedua tidak terpotong, yang ketiga tidak buram, dan yang keempat lengkap. Ya teman-teman, yang lengkap itu misalnya kalau ijazah kalian ada 2 sisi, usahakan 2 sisinya itu difoto dijadikan satu file PDF dengan ketentuan seperti ini ya teman-teman ya. Tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih, itu formatnya JPG atau foto ya. Jadi nanti silakan di sini klik unggah, terus cari dokumennya. Sudah itu nanti akan di sini tulisannya sudah unggah ya. Kalau sudah unggah nanti di sini akan hijau teman-teman, lihat ya. Diklik teman-teman, lihat. Kalau sudah benar, ini kan bukti pembayaran. Kalau sudah benar, diklik lihatnya, maka kalian bisa lanjut ke yang berikutnya. Jangan sampai terbalik ya. Contohnya di sini kan
nilai rapor ya teman-teman. Jangan kalian upload KTP di sini, itu sangat fatal sekali, perlu ketelitian ya. Hati-hati saja teman-teman, nggak usah buru-buru ya. Setelah semuanya beres, kemudian klik selanjutnya ya. Setelah selanjutnya nanti akan tampilannya seperti ini ya, dikoreksi teman-teman ya, dikoreksi apakah sudah benar atau belum, dokumen-dokumennya juga dilihat apakah sudah benar, dan langsung bisa dicentang kalau kalian sudah yakin ya. Nah setelah dicentang nanti akan keluar notif seperti ini ya. Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya isi tidak sesuai dengan dokumen, saya siap menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian masih belum yakin, jangan sekali-kali memencet akhiri proses pendaftaran. Tapi kalau sudah yakin dengan semua data-data kalian, formasi kalian, silakan diklik akhiri ya. Jadi setelah diakhiri nanti notifnya seperti ini teman-teman, peringatan. Pastikan semua data terkait pendaftar itu sudah benar. Kalau sudah benar ya sudah, tinggal iya ya. Nanti akan muncul resume seperti pendaftaran ini, baru nanti akan dicetak dan dibawa pada saat kalian melakukan tes SKD. Jadi demikian ya teman-teman ya untuk tutorial pendaftarannya. Jadi kartu pendaftaran SSCASN Dini itu seperti ini teman-teman ya. Nanti di print saja, bikin 3 ya untuk cadangan ya. Kemudian kita masuk ke dokumen untuk berkas ya. Dokumen yang harus disiapkan itu ada 4 ya teman-teman. Kita mulai dari surat kantor desa atau kelurahan atau suku ya, terkait dengan orang asli Papua. Kalau teman-teman berasal dari Papua ya, jadi bisa diisi nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, alamat, diisi semua ya. Ini di print, kemudian diketik yang rapi ya teman-teman ya. Kemudian tempel fotonya, diisi sesuai dengan instruksi di sini ya. Kemudian kita masuk ke dokumen yang kedua ya, yaitu surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatat ya. Ini sama, kalian download, kemudian kalian ketik dengan rapi ya teman-teman ya. Dan usahakan dalam memberikan materai ini, materinya jangan yang bekas. Ini biasa sering terjadi ya. Karena mungkin dikiranya tidak teliti tim verifikatornya, kalian main asal pakai materai bekas saja karena malas membeli ya. Jadi akhirnya banyak sekali yang gagal. Dan juga kakak harapkan dalam mengambil foto ya, kakak harapkan kalian mengambil full, jangan terpotong seperti ini ya. Nah apalagi di bawah materainya itu nggak kelihatan, otomatis kalian akan gugur. Foto dan jadikan scan dalam bentuk full semua ya, kelihatan ya. Kemudian di sini ada formulir pernyataan calon taruna-taruni ya, terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna dan taruni si pencatat Kemenhub tahun 2023, diisi sesuai ketentuan. Nomor HP juga harus yang valid, dan emailnya juga sampai gelaran si pencatat ini selesai ya teman-teman ya. Karena siapa tahu nanti kalian lulus cadangan dihubungi oleh panitia ya. Kemudian tinggal diparaf saja sesuai dengan instruksi di sebelah kiri, kemudian dikasih materai ya. Kemudian dokumen yang keempat, dokumennya sudah habis ya teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya. Nah jadi ada 4 dokumen yang wajib kalian isi ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya terkait dengan tutorial yang mengharuskan kalian untuk mendaftar dulu dengan cara membuat akun terlebih dahulu, baru memilih sekolah kedinasan yang ingin kalian pilih ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung terkait dengan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan atau memilih jurusan yang memiliki peluang yang tinggi dan bagaimana cara menghadapi tes SKD, kakak ada kelas webinar yang akan dilaksanakan besok ya. Jadi dilaksanakan pada hari Selasa besok tanggal 5 April tahun 2023 pukul 16.00 dan yang gelombang kedua pukul 20.00. Bagi teman-teman yang berminat, silakan, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 5 April tahun 2023 pukul 2 siang ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat silakan, karena nanti kalian sudah mendapatkan free tryout dari Bimbel Smart Solution ya, dengan biaya edukasi saja sebesar 65.000 kalian sudah mendapatkan semuanya.
ya. Jadi seperti itu yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.